Halo anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kabar kalian senantiasa sehat dan baik-baik saja. Sebelumnya, kita telah menyelesaikan KD mengenai limit fungsi aljabar. Hari ini kita akan masuk ke KD selanjutnya, yaitu turunan fungsi aljabar. Isi KD-nya ialah menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Untuk itu, pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu pengertian garis singgung dan gradien. Di sini diberikan kurva yang berwarna hitam. Yang disebut sebagai garis singgung adalah suatu garis yang memotong kurva di satu titik. Contohnya adalah garis biru ini dengan kurva yang berwarna hitam. Dia berpotongan tepat di satu titik. Selanjutnya, tali busur adalah garis yang memotong kurva di dua titik. Contohnya adalah garis putus-putus merah ini dengan kurva yang berwarna hitam. Dia memotong kurva di dua titik. Bagaimana anak-anak sudah bisa membedakan antara garis singgung dan tali busur? Selanjutnya, kurva Y sama dengan Fx berikut terletak pada diagram Kartesius dan melalui titik P dan Q. Kemudian, titik P itu memiliki koordinat C, fungsi F di dalam C. Nah, bisa kalian perhatikan titik P. Kemudian, titik Q memiliki koordinat C plus H, fungsi dalam C plus H. Selanjutnya, kita dapat menentukan gradien tali busur atau yang kita notasikan sebagai M1 dengan menggunakan rumus Y2-Y1 per X2-X1 sama dengan fungsi dalam C plus H dikurangi fungsi dalam C per C ditambah H dikurangi C, maka kita sederhanakan bentuk penyebutnya. Kita peroleh fungsi dalam C plus H dikurangi fungsi dalam C per H. Silakan kalian pahami cara untuk mendapatkan gradien tali busur ini dengan memperhatikan gambar yang ada di sebelah kiri kalian. Selanjutnya, untuk menentukan gradien garis singgung atau yang kita notasikan dengan M2, maka kita menggunakan limit H mendekati 0 dari gradien tali busur. Maka sama dengan limit H mendekati 0 dari fungsi dalam C plus H dikurangi fungsi dalam C per H. Jika kalian perhatikan, hanya apabila H ini kita dekatkan mendekati 0, maka garis merupakan tali busur itu nantinya akan menjadi garis singgung yang berwarna biru. Coba kalian pahami dan kalian amati terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masuk ke definisi turunan. Turunan dari fungsi fx pada titik x sama dengan c dinotasikan dengan f aksen x, di mana nilai dari f aksen x adalah limit h mendekati 0 dari fungsi dalam x plus h dikurangi fungsi dalam x per h. Dengan syarat limitnya ada dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga. Untuk memahami definisi turunan dalam penerapannya, maka berikutnya Ibu akan membahaskan beberapa contoh terkait mencari nilai turunan menggunakan definisi turunan. Untuk itu, silahkan kalian perhatikan contoh-contoh yang akan Ibu bahas dengan lebih teliti. Yang pertama, Ibu membahas contoh 3 dari modul kalian.
di mana permasalahannya kita diminta untuk mencari nilai turunan fungsi f(x) sama dengan 2x plus 5 pada x menggunakan definisi turunan. Kita ketahui bahwa turunan pertama atau f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi x plus h dikurangi fungsi x per h. Maka untuk menjawab ini, ketika kita ingin menuliskan fungsi dalam x plus h, maka variabel x pada fungsi 2x ditambah 5 kita rubah menjadi x plus h. Sehingga kita peroleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 2 dikali x plus h ditambah 5 dikurangi 2x plus 5 per h. Kita sederhanakan bentuk pembilangnya, kita peroleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 2x ditambah 2h ditambah 5 dikurangi 2x dikurangi 5 per h. Kemudian kita sederhanakan kembali, maka 2x dikurangi 2x hilang, habis, kemudian 5 dikurangi 5 juga habis. Maka kita peroleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 2h per h. Maka kita peroleh f aksen x sama dengan 2. Bagaimana anak-anak? Silahkan dipahami terlebih dahulu. Pelan-pelan saja ya anak-anak. Berikutnya, Ibu akan membahaskan contoh 5 dari modul kalian. Di mana permasalahannya kita diminta untuk mencari nilai turunan dari fungsi f(x) sama dengan 8 per x pada x menggunakan definisi turunan. Kita ketahui bahwa f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi dalam x plus h dikurangi fungsi dalam x per h. Maka, kita gantikan variabel x-nya menjadi x plus h. Kita peroleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 8 per x plus h dikurangi 8 per x per h. Kemudian, kita sederhanakan bentuk pembilangnya. Kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 8x dikurangi 8 dikali x plus h per x dikali x plus h per h. Kemudian kita sederhanakan bentuk pembilangnya, maka kita peroleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 8x dikurangi 8x per 8 dikurang 8x dikurangi 8x dikurangi 8h per x dikali x plus h per h. Kita sederhanakan kembali pembilangnya, maka 8x dikurangi 8x itu habis. Kita peroleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari negatif 8h per x dikali x plus h per h. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai dari f aksen x dengan mensubstitusikan h sama dengan 0. Maka kita peroleh f aksen x sama dengan negatif 8 per x kuadrat ditambah x dikali 0. Sama dengan negatif 8 per x kuadrat, atau bisa kita tulis dengan negatif 8x pangkat negatif 2. Bagaimana anak-anak dari contoh sebelumnya, apakah bisa dipahami cara untuk mencari nilai turunan fungsi menggunakan definisi turunan? Jika sudah, selanjutnya kita akan masuk pada turunan fungsi konstan. Jika f(x) sama dengan k, di mana k konstanta real, maka turunan f(x) adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, akan kita buktikan. Buktinya adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fungsi dalam x plus h dikurangi fungsi x per h, itu sama dengan limit h mendekati 0 dari k dikurangi k per h, sama dengan limit h mendekati 0 dari 0 per h, sama dengan 0. Maka untuk selanjutnya
Jika ada konstanta real, maka turunannya adalah sama dengan 0. Selanjutnya, turunan fungsi pangkat atau eksponen. Jika f(x) sama dengan ax pangkat n dengan a konstanta tak 0 dan n bilangan real, maka turunan f(x) adalah f aksen sama dengan a dikali n x pangkat n min 1. Jadi ini adalah rumus turunan anak-anak. Jadi ketika ada fungsi f(x) sama dengan a x pangkat n, maka turunannya adalah a dikali n ini pangkatnya, dikali x pangkatnya dikurangi 1. Selanjutnya, turunan jumlah dan selisih fungsi. Jika f(x) sama dengan ux ditambah vx, turunan f(x) adalah f aksen x sama dengan u aksen x ditambah v aksen x. Di mana apabila turunannya berbentuk pangkat eksponen, maka mengikuti aturan yang A. Apabila berbentuk konstanta, dia akan ikut aturan yang pertama tadi. Kemudian, jika fx sama dengan ux dikurangi vx, turunan fx adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikurangi v aksen x. Maka kita bisa membuat ringkasan dari rumus umum turunan fungsi. Di sini ada 5 rumus. Silahkan kalian pelajari dan kalian pahami rumus umum turunan fungsi ini. Selanjutnya, Ibu akan membahaskan beberapa contoh terkait turunan fungsi menggunakan rumus turunan fungsi. Untuk itu, kalian bisa memperhatikan dengan lebih teliti. Yang pertama, Ibu akan membahaskan contoh 6 pada modul kalian, di mana permasalahannya adalah diminta untuk mencari nilai turunan dari fungsi konstan. Yang pertama, yaitu yang B, kita diminta untuk mencari turunan dari fx sama dengan negatif 10. Karena ini adalah fungsi konstan, maka turunan pertamanya itu sama dengan 0. Selanjutnya yang C, jika ada fx sama dengan sepertiga, karena ini adalah fungsi konstan, maka f aksen x atau turunan pertamanya itu sama dengan 0. Bisa memahami ya anak-anak apa itu yang dimaksud dengan fungsi konstan dan apa turunan dari fungsi konstan? Selanjutnya contoh yang ketujuh. Kita diminta untuk mencari nilai turunan dari fungsi berikut. Kita menggunakan aturan yang A tadi. Yang pertama adalah fx sama dengan 6 x pangkat 4. Maka f aksen x itu sama dengan 6 dikali pangkatnya adalah pangkat 4 dikali x pangkat 4 dikurangi 1. Maka kita peroleh f aksen x sama dengan 24 x pangkat 3. Selanjutnya, poin yang C adalah fx sama dengan negatif 3 x pangkat 9. Maka f aksen x sama dengan negatif 3 dikali pangkatnya adalah pangkat 9 dikali x pangkat 9 dikurangi 1. Sehingga kita peroleh f aksen x sama dengan negatif 27 x pangkat 8. Bagaimana anak-anak? Bisa ya memahami cara menentukan turunan fungsi menggunakan rumus turunan. Kemudian, contoh yang terakhir adalah contoh 8, di mana kita melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Permasalahannya, kita diminta untuk mencari nilai turunan dari fungsi berikut. Yang pertama ada fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x. Maka kita turunkan satu per satu berdasarkan sukunya. Maka kita peroleh f aksen x sama dengan 3 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi 2 dikali 1 dikali x pangkat 1 dikurangi 1. Kita sederhanakan, kita peroleh f aksen x sama dengan 6x dikurangi 2. Selanjutnya, poin D, fx sama dengan 1/5 x pangkat 5 dikurangi 3/4 x pangkat 4. Maka kita turunkan satu per satu berdasarkan sukunya. Maka kita peroleh
F aksen X sama dengan 1/5 dikali 5, X pangkat 5 dikurangi 1, dikurangi 3/4 dikali 4, X pangkat 4 dikurangi 1. Kita sederhanakan, maka kita peroleh F aksen X sama dengan X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3. Bagaimana anak-anak? Semoga semakin memahami cara mencari turunan fungsi aljabar menggunakan definisi dan menggunakan rumus aturan turunan. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas 2.1 nomor 1 sampai dengan 10 sesuai dengan pembahasan yang telah diberikan. Apabila tetap menemukan kesulitan dalam pembahasan video ini ataupun dalam pengerjaan tugas, kalian bisa menanyakan langsung kepada Bapak Ibu Guru Pengajar saat PJJ maupun PTMV. Selamat belajar, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih.